Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman mengutat atau mengudlah di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Resto Gaib Channel. Dan kali ini kita masih dengan Bapak Ustadz Husain Rahim. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam, Ustadz ya. Ya. Sumber daya alam. Jadi bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sesehati. Dongko sesehati. Ya. Sesehati luar biasa. Oke. Nah, alhamdulillah kali ini saya mau bertanya pada Ustadz, mau bertanya lagi pada Pak Ustadz. Siap. Mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kira-kira menurut Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang sumber daya alam yang ada di negara kita ini? Itu dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau bahas sumber daya alam itu dalam pandangan Islam itu tidak hanya di Indonesia, Iya. tapi berlaku di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, universal saja. Kajian tentang sumber daya alam ini berkaitan erat dengan masalah ekonomi ya. Iya. Masalah ekonomi dan banyak referensi yang bisa kita pakai. Itu ada kitabnya Syekh Abdul Qadim Zalum, banyak para ulama-ulama sudah mengkaji. Ada Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi dalam Islam, ada Al-Amwal fid Daulah Islam, sistem keuangan dalam Islam. Itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Saya hanya menyentil saja beberapa dalil-dalil ya yang dipakai. Bagaimana Islam itu mengatur kekayaan alam atau sumber daya alam. Karena sejatinya alam semesta kan Allah yang ciptakan. Ya. Jadi kepemilikan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Manusia hanya bisa memanfaatkan hak pengguna milik. Ya. Jadi itu diatur oleh syariat. Ada jual, bisa dimiliki dengan dibeli. Jadi izin itu dari syariat, Dari untuk syariat. kepemilikan. Dan Islam itu membagi kepemilikan itu menjadi 3. Ada istilahnya milik negara. Milik negara. Ada milik negara. Jadi ada aset-aset itu adalah Dikuasai. diatur oleh Islam, itu adalah milik negara. Itu sumber daya alam milik negara itu? Bukan. Dalam hal kepemilikan secara umum, pembagian al-milkiyah. Jadi saya belum masuk ke sumber daya alam, ada pembagian ke kepemilikan. Properti ya. Iya. Ada milik negara. Itu diatur juga di rinciannya. Ada yang milik individu. Milik individu. Individu ada ditentukan batas-batasnya. Personal. Iya, personal. Ada bisa dimiliki oleh individu kan jual beli, usaha, wakaf dan lain sebagainya. Kalau milik negara kan tentunya di Baitul Mal ya, itu adalah di kas negara. Dan ada yang namanya istilahnya al-milkiyah ammah, itu milik umum. Jadi bisa dikelola oleh siapa saja. Dia kepemilikan umum itu bukan dikelola oleh siapa saja, tapi statusnya adalah milik rakyat, milik umat, tapi dikelola oleh negara secara penuh dan dikembalikan kepada rakyat. Jadi milkiyah ammah ini, milik umum ini tidak bisa dimiliki oleh individu, tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Contohnya Ustadz, Dan seperti apa itu? tidak bisa dimiliki oleh negara. Contohnya? Ada hadis yang kita bisa jadikan rujukan sebetulnya, bisa banyak sekali referensi ya. Ada contoh kisahnya sahabat Nabi yang bernama Abyad bin Hambal. Jadi Abyad bin Hambal ini dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang sama Nabi kan. Rasulullah, saya mau minta tambang garam yang ada di daerah Ma'rib itu. Dalam banyak riwayat yang membahas ini. Syekh Albani memposisikan di sini sebagai Hasan kalau tidak salah. Kemudian ada sahabat yang komplain, interupsi istilahnya ya. Wahai Rasulullah, tambang garam yang engkau berikan kepadanya, kan Nabi izinkan toh? Iya. Itu bagaikan air yang mengalir. Kenapa? Jumlahnya banyak sekali, melimpah ruah. Akhirnya setelah mendengar interupsi itu Rasulullah membatalkan
garam itu dimiliki oleh satu orang. Satu orang. Terus ada hadis yang lain, dalam hadis itu al muslimuna syuraka'u fi thalasin. Kaum muslimin atau masyarakat atau umat itu dia berserikat di dalam 3 hal. Al ma'u air, wal kala'u padang rumput, wan naru api. Air itu maksudnya apa? Sumber daya alam yang laut, ya pokoknya yang banyak sekali. Kemudian padang rumput itu kan, padang gembala itu seperti hutan contohnya ya. Jadi banyak yang sejenis dengan itu. Kalau an-naru api itu dia sejenis dengan, kalau sekarang itu ada sumber daya energi gas, minyak bumi, batu bara, itu contoh-contoh barang-barang tambang yang dikelola oleh negara, Islam, dikelola oleh negara, itu statusnya milkiyah am, milik rakyat, milik umum. Tapi jadi dikelola oleh negara. Kemudian Haram hasilnya dikembalikan untuk rakyat. Full. Tidak boleh swasta, tidak boleh ada privatisasi di situ. Tidak boleh swasta mengelola. Haram hukumnya ini. Luar biasa kan? Masya Allah. Dan ini diatur sebetulnya bukan Islam mengatur sumber daya alam, bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk kesejahteraan semua manusia. Adil itu kan, supaya bisa dinikmati oleh rakyat. Itu luar biasanya Islam dalam membagi kepemilikan. Kira-kira seperti itu. Ada gambarannya. Baik Ustadz, Masya Allah, saya ini sangat mencerahkan ya. Iya. Mengenai bagaimana Islam mengatur sumber daya alam yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian Ustadz, kondisi hari ini Ustadz ya, bagaimana tentang pengelolaan sumber daya alamnya, cara untuk mengelola sekarang menurut pandangan Islam? Kalau kita lihat fakta sekarang itu kan ada semacam ketidakjelasan, tidak bisa dibedakan lagi. Orang tidak tahu mana ini milik pribadi, mana ini milik negara, mana milik individu. Contohnya adanya peraturan-peraturan tentang sumber daya alam, mineral dan batu bara dan sebagainya, itu justru terjadi privatisasi, dikelola oleh swasta. Bahkan dikelola, kalau untuk Indonesia kan dikelola oleh orang asing. Dan ini jadi di sini kita membahas dalam pandangan Islam ya. Dalam pandangan Islam. Jadi faktanya justru hari ini tidak dikelola oleh secara Islam. Secara Islam. Seperti itu. Sehingga ada masalah-masalah, problem-problem, kekacauan-kekacauan itu kan karena memang ada protes-protes dan lain sebagainya, sehingga secara sembunyi-sembunyi ada yang ilegal dan sebagainya, itu kan jadi masalah. Jadi pengelolaan hari ini sudah tidak sesuai lagi dengan Islam. Iya. Istilahnya ada liberalisasi di sektor hilir maupun hulu. Dikuasai oleh segelintir orang. Kenapa ini bisa terjadi, Ustadz? Ini sebetulnya ada istilahnya dalam demokrasi, the freedom of property, kebebasan kepemilikan. Itu sebenarnya watak asli dari kapitalisme itu seperti kapitalis. Ya. Jadi setiap orang itu berhak bebas untuk memiliki sesuatu. Jadi kalau misalnya dia punya uang 1 lemari, dia bisa beli gunung, dia bisa memiliki itu pulau, dia bisa hak klaim itu bisa dimilikinya, laut misalnya, gunung, tambang itu bisa dimiliki oleh satu orang. Jadi kapitalisme seperti itu, sehingga tidak bisa dibedakan sebenarnya itu milik rakyat, justru dikelola oleh swasta. Efeknya kan sebenarnya ke masalah politik dan masalah ekonomi, ada kesenjangan dan lain sebagainya, ketidakseimbangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini problem sistemik sebetulnya, problem sistemik dan problem yang sifatnya ideologis, dan ini merata di seluruh dunia sebetulnya, bukan hanya di Indonesia saja. Minyak bumi itu kan dikelola oleh swasta, yang menikmati hanya sebagian. Bahkan negara itu hanya mendapatkan ampas lebih sisa. Nah, ini Ustadz, ada pertanyaan yang menarik ya. Di sekarang ini kan khususnya yang ada di Bone Pesisir ya. Di sini kan ada namanya tambang rakyat. Nah, tentunya tambang rakyat ini dikelola oleh rakyat itu sendiri. Nah, apakah pemerintah bisa mengatur tambang rakyat tersebut? Sebetulnya bisa. Tergantung bagaimana kebijakan itu dilakukan. Apakah bisa? Bahkan harus sebetulnya pemerintah yang mengelola. Tetapi tidak harus mengambil alih.
eh, pengambil alihan itu sebetulnya bukan jadi milik pemerintah, tapi pemerintah hanya mengatur dan pengelolaan sebenarnya dalam Islam itu pemerintah yang mengelola. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh rakyat itu sudah sesuai dengan pandangan Islam, sudah sesuai dengan aturan Islam. Orang datang ke lokasi, kemudian orang bagalet emas, kemudian mereka produksi, mereka jual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah ini kita bisa rinci lagi itu dalam apakah itu dalam skala yang luas ataukah itu hanya sebagian kecil saja. Karena apakah dia sampai mengklaim itu nanti akan ada perincian. Tapi itu apa memang sudah sesuai dengan pandangan Islam, dengan sesuai aturan Islam. Kalau untuk rakyat sendiri yang mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, kemudian mereka ambil, mereka jual dan menikmati. Kalau untuk rakyat sendiri yang mengelola itu, saya belum mendalami sampai ke level itu. Karena itu kita harus merinci lagi. Karena yang secara umum yang diatur itu adalah tidak boleh ada swasta, dia yang monopoli dalam jumlah yang sangat besar. Ya, apakah boleh rakyat itu sendiri yang mengelola? Itu nanti kita akan bahas di lain waktu. Ini yang kita fokuskan sekarang itu adalah kepemilikan korporasi swasta yang itu memonopoli dalam jumlah yang sangat besar. Kapitalis ya. Kapitalis itu, sehingga rakyat pun tidak sebagian orang pun tidak bisa menikmati itu, sebagian rakyat kecil, karena ada yang memonopoli. Jadi Ustadz, ketika hal ini terjadi maka tentunya ada akibat yang ditimbulkan. Iya. Kira-kira akibatnya itu gimana Ustadz? Kalau menurut pandangan Islam? Kalau saya melihatnya yang namanya ketika Islam mengatur itu kan ada jaminan kemaslahatan di sana untuk umat. Nah, itu dalam perkara sumber daya alam supaya bisa dinikmati ketika tidak dikelola oleh negara, ketika swasta yang mengelola, akan ada yang namanya kesenjangan di situ. Dia yang memiliki modal, dia yang menguasai, yang tidak punya modal ini yang kemudian menjadi tidak bisa berkembang karena sudah diklaim. Iya. Itu sebenarnya kalau kita lihat ketika rakyat yang mengelola juga itu ada problem kan hari ini. Ada yang namanya yang namanya tambang itu kan pasti rakyat dengan rakyat akan saling berebutan. Masalah pembunuhan di tambang itu kan kalau tidak salah itu yang berlaku hukum rimba. Ya, betul. Jadi saya dalam hal ini masih sementara mengkaji bagaimana posisinya Islam ketika rakyat kecil mengelola tapi dalam skala kecil. Dia tidak memonopoli dalam jumlah yang lebih besar itu kan. Cuma kalau lihat fakta hari ini dibiarkan rakyat yang mengelola sendiri, justru problem itu di situ muncul. Ada saling baku rampas dan itu harus tugasnya pemerintah atau negara untuk mengatur itu. Dia mengatur. Dan kalau yang saya ketahui dia sampai di level pengelolaannya. Dan sebenarnya rakyat kalau misalnya itu milik rakyat tidak perlu capek-capek mengelola itu. Karena toh bukan untuk negara. Untuk mereka sendiri, untuk rakyat sendiri. Karena kalau negara itu untuk pendapatan negara itu ada alur tersendiri untuk pendapatan kas negara. Jadi bukan sekedar untuk negara saja. Jadi kembali ke rakyat untuk fasilitas dan sebagainya. Karena memang di sistem bicara Islam ini kan semuanya dijamin dalam Islam itu, kebutuhan pokok itu dijamin. Makan, minum. Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam. Itu. Dan itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengarang itu dalam sistem ekonomi Islam. Dan pula orang Barat sudah ada kajian, kalau kita bisa ulas lagi, tokoh pemikir Barat itu pernah mengkaji seperti seharusnya negara itu menjamin kebutuhan pokok rakyat. Apalagi dalam ketika kondisi pandemi, ketika misalnya mau ada karantina dan sebagainya, itu wajib tugas negara. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, itu yang harus ada. Tidak boleh ada ini. Jadi Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira Ustadz, solusinya bagaimana menurut
solusi dari Islam punya solusi. Jadi solusinya gimana kira-kira untuk mengatur bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola oleh negara, kemudian bisa dinikmati juga oleh masyarakat tanpa harus ada campur tangan Swasta ya. swasta. Karena kalau Ini menurut pandangan Islam ya, bukan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana Islam mengatur sumber daya alam baik itu di Indonesia ataupun di dunia. tadi ada pertanyaan, apakah rakyat itu boleh mengelola sumber daya alam? Iya, iya. Kalau swasta, kalau rakyat itu secara personal dia monopoli, itu termasuk dia menswastakan itu. Oh, Bisa kena di situ kan? kena. Bisa kena di hadis itu dia. Iya. Karena aturannya itu tidak boleh ada personal memiliki itu. Dia Menguasai, sebetulnya memiliki. menguasai. Jadi dan harus dikelola secara bersama-sama ya. pengelolaan bersama itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Apakah lewat apa, aturan seperti apa? Karena jujur saya sementara juga proses untuk mendalami itu. Cuman intinya Solusinya memang sebelum ke solusi, secara umum kalau sumber daya alam itu diserahkan ke rakyat, rakyat kan sama dengan swasta. Privatisasi kan Iya. swasta pribadi kan, personal. Dia Personal. sama dengan swasta. Itu efeknya begitu. Yang punya modal justru dia semakin berkuasa, ya, bahkan yang lain tidak mendapat. Yang terjadi adalah pengelolaannya itu bukan berbasis kepada kebutuhan, tapi berbasis pada keinginan, selera. Jadi kalau siapa yang bisa mengontrol individu? Kalau swasta yang menguras kekayaan alam, tidak ada kan? Karena ini haknya dia. Tapi kalau itu negara kan sesuai dengan kebutuhan rakyat, terkontrol. Dan kita bisa lihat efeknya kemana-mana, termasuk dikorbankan adalah ekosistem, kerusakan lingkungan. Kita bisa lihat, saya jujur ketika berjalan-jalan di daerah kita, khususnya Gorontalo, sampah itu di mana-mana di sepanjang pantai ada pembuangan sampah. Kemudian kampanye yang berada kesadaran masyarakat, tapi sementara harus tidak ada regulasi yang dibuat untuk itu. Sanksi misalnya yang buang sampah di pantai, termasuk sampah plastik, termasuk produksinya yang juga luar biasa. Yang memproduksi sampah plastik kan perusahaan yang tidak bisa dikontrol, dikendalikan, hanya produksinya membludak, kerusakan lingkungan juga besar. Itu tadi efeknya justru membawa kerusakan di tengah-tengah banjir itu kan. Ketika hutan digunduli, efeknya kepada kerusakan lingkungan. Jadi kita harus kembali ke sistem Islam sebetulnya, karena Islam itu menjamin rahmatan lil alamin, juga dia orientasinya untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan semua orang. Tidak ada pembedaan yang kayak yang semua rakyat itu dapat, seperti itu. Kembali ke sistem Islam, dan ini sebetulnya problem ideologis. Jadi berbicara tentang aturan Islam tentang masalah ekonomi kan harus lari ke ekonomi politik. Jadi DP solusi harus ada sistem Islam dan negara harus ada mengatur itu. Negara harus hadir untuk mengatur ini. Dan hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena peran negara itu sudah diamputasi oleh sistem kan. Jadi serba salah sebetulnya, karena mau melakukan privatisasi juga tekanan dari pengusaha itu lebih besar, karena pengusaha itu kan, korporasi itu adalah penguasa yang sebenarnya yang membiayai penguasa, sehingga penguasa tidak bisa berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Jadi ini butuh kesadaran kita semua. Kita harus bisa memahami ini, mengkaji Islam, kita pahami, dan kita berharap Islam itu bisa menjadi pandangan hidup kita. Solution in the life. The way of life. Solusi untuk problem solving Islam. Masya Allah. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Demikian dialog singkat saya dengan Ustadz Husain Rahim, dan insya Allah konten kali ini bisa mencerahkan kita ya, terutama bagi yang belum paham tentang pengelolaan sumber daya alam menurut pandangan Islam ya Ustadz. Ya,
Jadi bertambah lagi ilmu kita pada hari ini, terutama saya juga alhamdulillah bersyukur banyak bertanya pada Pak Ustadz, sehingga ada hal-hal yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui secara bersama, baik itu cara pengolahan menurut pandangan Islam ya Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk saat ini kita akhiri dulu dialog singkat ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video atau di konten saya selanjutnya dengan tema yang berbeda, Ustadz. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.